Bismillahirrahmanirrahim. Tes, tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Tsumma amma ba'd. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di surga nanti ada sebuah pintu, karena surga itu berpintu. Dalam beberapa hadis disebutkan surga itu pintunya ada 8. Dari salah satu pintu surga itu dinamakan pintu Ar-Rayyan. Pintu Ar-Rayyan. Di mana pintu Ar-Rayyan ini merupakan pintu yang khusus Allah sediakan bagi orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan saat masih hidup di dunia. Disebutkan dalam hadis Sahih Bukhari Muslim, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna fil jannati baban yuqalu lahu Rayyan." Sesungguhnya di surga itu ada pintu yang dinamakan pintu Ar-Rayyan. Pintu namanya Ar-Rayyan. Yadkhulu minhu shaimun yaumal qiyamah. Di mana orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan itu akan masuk dari pintu tersebut pada hari kiamat. La yadkhulu ma'ahum ahadun ghairuhum, di mana tidak ada seorang pun selain mereka yang akan bisa masuk bersama mereka. Karena ini pintu VIP, hanya khusus bagi ahli puasa saja ketika hidup di dunia, as-shaimun yang akan memasuki pintu tersebut. Adapun orang-orang yang tidak termasuk dari golongan ahli puasa, maka tidak akan mampu dan tidak akan diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk pemuliaan kepada orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Kalau kita analogikan ya, kita misalkan akan melihat pertandingan tertentu, misalkan pertandingan sepak bola, itu yang penonton biasa itu masuk lewat pintu biasa, panas, berjubel, susah gitu kan. Walaupun nanti akhirnya bisa masuk, tapi prosesnya seperti itu, berat, panas, berjubel, berdesak-desakan dan lain sebagainya. Tapi di situ stadion itu ada satu pintu khusus VIP. Hanya orang-orang tertentu yang akan bisa masuk lewat pintu itu, tanpa berjubel, tanpa berdesak-desakan, tanpa panas, longgar, masuk dengan santai, nyaman, terus duduk di tempat itu untuk mempersaksikan pertandingan sepak bola. Lah pintu Ar-Rayyan seperti itu, pintu VIP. Ya, bukan sembarang pintu. Makanya tadi disebutkan siapapun dari orang-orang yang tidak masuk ahli puasa tidak akan bisa masuk. Sampai dikatakan yuqal, kemudian di hari kiamat itu dipanggil, ada seorang yang memanggil, aina shaimun, di mana kan orang-orang yang ahli puasa saat di dunia. Fa yadkhulu minhu fa idza dakhala akhiruhum ukhliqa falam yadkhul minhu ahad. Maka semua ahli puasa itu masuk. Ahli puasa itu semuanya masuk lewat pintu tersebut. Maka apabila orang terakhir dari mereka sudah masuk, maka saat itu pintu langsung ditutup dan tidak akan ada seorang pun yang bisa masuk pintu itu, seorang pun, karena ini pintu khusus saja. Semoga kita termasuk daripada golongan orang-orang yang akan masuk dari pintu ini. Amin ya rabbal alamin. Kemudian seorang yang berpuasa di bulan Ramadan ini sudah jamak kita ketahui bersama bahwa orang puasa karena menahan
segala hal yang membatalkan puasa, terutama makan minum, itu biasanya bau mulut bau, ya kan? Begitu. Bau mulut bau. Sesuatu yang bau kalau menurut di sisi makhluk tentu juga tidak enak. Tapi itu beda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan disebutkan bahwa bau mulut orang yang berpuasa itu lebih harum, lebih wangi di sisi Allah Subhanahu wa taala dari minyak misik. Disebutkan dalam hadis dalam Sahih Bukhari Muslim, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sabda, "Walladzi nafsi biyadihi la khulufu famis shaimi atyabu 'indallahi ta'ala min rihil misik." Demi Allah kata Rasul. Itu beliau sampai harus bersumpah demi Allah. Itu uslub bahasa Arab yang menunjukkan kalau Rasulullah bersumpah itu biasanya menunjukkan agungnya, besarnya perkara yang akan disebutkan setelahnya. Bukan sembarang perkara, tapi perkara yang sangat luar biasa yang akan disebutkan setelahnya. Makanya diawali dengan sumpah, walladzi nafsi biyadihi, demi Allah Subhanahu wa taala, sungguh mulut atau bau mulut orang yang berpuasa itu lebih wangi di sisi Allah Subhanahu wa taala dari minyak misik. Minyak misik itu wangi sekali. Yang asli ya. Misik yang asli, kalau mungkin jamaah ada yang pernah ke Arab Saudi, ke Mekah, ke Madinah, itu banyak yang jual asli situ. Itu wanginya luar biasa. Tapi bau mulut orang yang berpuasa yang sebenarnya tidak enak itu nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala lebih wangi dari minyak misik. Menurut keterangan para ulama, itu bukan berarti bau mulut kita yang enggak enak ini di sisi Allah berubah jadi wangi, tidak. Tapi yang dimaksud di sini nilainya. Nilai bau mulut kita itu nilainya lebih mulia dari minyak misik. Sebab bau mulut kita itu terjadi karena Allah Subhanahu wa taala, karena taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sesuatu yang bau ternilai berharga, ternilai sangat luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya nanti ada, insyaallah ya, kita akan sampaikan terus ini fikih Ramadan sampai insyaallah 30 hari atau 29 hari sampai akhir Ramadan. Nanti akan kita lewati, Pak. Jadi seyukianya seorang yang berpuasa itu tidak sikat gigi sampai maghrib. Jadi kalau mau sikatan itu usahakan sebelum azan subuh. Jadi setelah makan sahur, sikatan untuk membersihkan sisa-sisa makanan yang ada di mulut. Ini penting sekali saya sampaikan. Karena kalau nanti sisa-sisa makanan yang ada di mulut itu setelah azan subuh, kemudian maaf ya, kadang kita mencari-cari kan dengan lidah kita, dicari-cari ketemu, terus kita telan sengaja, maka puasa kita batal. Karena itu sudah termasuk memakan makanan walaupun kecil, terasa begitu, kita cari sengaja kita telan, maka itu membatalkan puasa kita. Maka usahakan setelah makan sahur itu sikat gigi sebelum azan subuh. Walaupun sebenarnya sikatan ketika setelah azan subuh di siang hari bulan Ramadan itu tidak membatalkan puasa kita, selama tidak ditelan ya, pasta giginya atau airnya tidak ditelan sengaja, itu tidak membatalkan puasa. Tapi lebih utama untuk tidak sikatan sampai maghrib. Sebagian ulama menyatakan ba'da zuhur ke sana itu makruh hukumnya sikatan. Kalau sebelum zuhur ke bawah itu masih boleh. Tapi yang paling utama tidak sikatan justru. Walaupun mungkin baunya cukup menyengat supaya kita masuk dalam keutamaan hadis tadi.
semakin tidak semakin bau, itu justru terdapat keutamaan hadis yang sudah kita baca tadi. Jadi mohon ini diperhatikan oleh kita sekalian. Kemudian dalam hadis yang lain, puasa Ramadan itu satu ibadah yang perhitungannya tidak pakai ukuran standar dalam hal pahalanya. Kalau ibadah-ibadah lain selain puasa ya, sholat, zikir, sedekah, baca Quran dan lain sebagainya, itu pahalanya pakai standar perhitungan, Pak. Standar perhitungannya bagaimana? Al-hasanatu bi asyri amthaliha, satu kebaikan itu pahalanya 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Jadi misalkan kita bersedekah 1000, pahalanya itu 10.000 sampai 700.000. Itu standar perhitungan biasa untuk seluruh amal soleh, itu seperti itu. Khusus untuk puasa Ramadan tidak memakai perhitungan ini, di atas perhitungan itu. Karena pahala orang yang berpuasa itu adalah tanpa batas. Bisa dibayangkan ya, kalau amal soleh yang keumumannya saja perhitungannya sudah demikian besar, sudah luar biasa, 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Dan puasa itu tidak pakai perhitungan ini, Pak, tapi perhitungannya di luar batas, tanpa bisa dihitung oleh kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Karena siapa? Karena Allah Subhanahu wa taala sendiri yang akan membalas ibadah puasa kita. Tidak pakai perhitungan malaikat. Kalau yang 10 sampai 700 kali lipat tadi itu perhitungan malaikat. Kalau puasa enggak pakai itu, langsung Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis disebutkan, dalam hadis Sahih Bukhari Muslim, Nabi kita Muhammad SAW sabda, kullu amal ibni Adam yudha'afu, semua amalan soleh Bani Adam itu dilipat gandakan. Ini hebatnya Islam. Jadi Islam, di dalam Islam itu tidak ada pahala amal soleh itu yang sebanding 1 cuma dapat 1, tidak ada. Nggak ada begitu. Amal soleh itu 1 minimal 10 sampai 700. Jadi nggak ada 1 banding 1. Pasti dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-hasanatu asyru amthaliha ila 700 dhifin. Satu kebaikan itu 10 sampai 700 kali lipat. Satu dapatnya minimal 10 pahala, syukur-syukur bisa 700 kali lipat. Maka kita bersyukur jadi orang Islam ini. Cuma 1 amal pahalanya nggak mungkin 1, minimal berapa? 10. Makanya mengherankan kalau ada orang Islam kok masuk neraka, itu mengherankan. Beramal soleh cuma 1 aja pahalanya bisa 700, kok bisa masuk neraka, itu mengherankan. Mungkin sudah nggak punya amal soleh bablas sehingga bisa masuk neraka. Kecuali kata Allah, illa shauma, kecuali puasa. Enggak pakai perhitungan 10 sampai 700 kali lipat. Fa innahu li wa ana ajzi bih yad'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli. Karena puasa itu adalah untukku, untuk Allah, dan aku yang akan membalasnya sendiri. Maksudnya kalimat ini, wa ana ajzi bih, aku akan membalas pahala orang puasa itu sendiri. Ya, itu maksudnya pahala yang Allah berikan untuk orang yang berpuasa itu tidak pakai perhitungan ala istihqaqil ubudiyah, tidak pakai perhitungan hak yang seharusnya didapatkan si hamba itu karena ibadah, tapi pakai perhitungan karena kemurahan Allah Subhanahu wa taala atas rububiyah Allah Azza wa Jalla. Maksudnya begini,
supaya gampang dicerna. Kalau kita beli supermi, saya nggak tahu harga supermi di sini berapa. Misalkan 5.000 misalkan ya. Kita ke warung bawa uang 10.000, harga supermi 10.000, berarti pulang bawa berapa? 2. Itu perhitungan seorang melakukan haknya dapat 2 karena dia bawa 10.000, punya hak dapat 2 supermi. Kalau kita ibadah sholat haknya dapat sekian, kalau kita zakat haknya dapat sekian, kalau kita sedekah haknya dapat sekian, kalau baca Quran haknya dapat sekian. Itu pahala biasa. Kalau puasa Ramadan tidak pakai ini, bukan karena Anda ibadah dapat pahala sekian, tapi karena karom, kemuliaan Allah, kedermawan Allah Subhanahu wa taala atas sifat rububiyah Allah yang tidak terbatas. Terus berapa pahalanya? Tanpa batas. Tanpa batas. Puasa itu tanpa batas, tanpa bisa dicacah dan dihitung oleh makhluk. Karena Allah Subhanahu wa taala akan memberi pahala itu sendiri. Coba bayangkan ya. Andai kita sampai akhir Ramadan istiqomah puasa Ramadan, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, pahala berapa yang akan kita bawa nanti ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka sudah saya sampaikan, insya Allah seorang istiqomah pahala berpuasa di bulan Ramadan sampai akhir Ramadan ikhlas karena Allah, insya Allah itu merupakan tanda dia akan menjadi orang beruntung di akhirat kelak. Karena pahalanya tidak bisa dihitung. Sehingga kalau ada di bulan Ramadan yang masih belum puasa ini sangat merugi sekali. Dia nanti ketika wafat harus membawa bekal sebanyak-banyaknya, karena kan perhitungan hari kiamat itu panjang, bisa ratusan tahun, ribuan tahun, bisa entah berapa tahun untuk sampai hanya ke surga atau neraka. Dan bekal kita ini insya Allah luar biasa dengan puasa Ramadan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah menegaskan dalam surah Az-Zumar ayat 10, Allah menyatakan innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan membalas orang-orang yang sabar itu tanpa batas. Nah, sabar itu kan ada 3 ya, ada 3 sabar itu. Pertama, sabar karena taat kepada Allah. Yang kedua, sabar dari meninggalkan hal-hal yang Allah haramkan. Dan yang ketiga, sabar saat menghadapi hal-hal yang tidak menyenangkan. Niki 3 jenis sabar. Dan 3 jenis sabar ini ada di puasa, Pak. Puasa itu ada 3 hal ini: taat kepada Allah, meninggalkan perkara yang Allah haramkan, dan menahan diri, sabar dari hal-hal yang tidak menyenangkan. Dan itu semuanya ada di puasa yang sedang kita kerjakan. Makanya pahalanya demikian besar tanpa batas di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian ceramah singkat yang bisa saya sampaikan untuk siang hari ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anggota saya Ustaz. Iya. Anggota, nggak bisa saya.